Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, salam dan bahagia. Selamat siang, moga-moga Bapak dan Ibu semuanya, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Guru dalam kondisi sehat walafiat. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Nuraini dan juga kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali Bapak dan Ibu membahas terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Di bulan sebelumnya kita sudah bertemu membahas bagaimana cara merencanakan Bapak dan Ibu guru kepala sekolah di pengelolaan kinerja melalui fitur platform Merdeka Mengajar, yaitu pengelolaan kinerja. Baik, Bapak dan Ibu, izin share screen terlebih dahulu. Hari ini saya meminjam akun yang Budiah Haryati dari guru SMP 3 Cianjur dan juga Bapak Nanang Sudiana dari SMP 3 Cianjur. Alhamdulillah diizinkan sehingga bisa berbagi praktik baik ya Bapak dan Ibu untuk pemanfaatan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan Perdirjen 7607 sudah diinformasikan bagaimana tahap pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah. Seperti yang kita ketahui di sebelumnya, untuk guru dan kepala sekolah, pengelolaan kinerja ini terdiri atas 2 kali dalam setahun. Satu kalinya terdiri dari 1 alur, dimulai dari bulan Januari sampai Juni, kemudian bulan Juli sampai dengan bulan Desember, ya Bapak dan Ibu. Setiap kali alur ada tahapannya, yaitu yang pertama mulai dari perencanaan, kemudian persiapan observasi kelas, kemudian observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, dilanjutkan dengan tindak lanjut guru dan juga kepala sekolah dengan pemantauan atasan, dan di bulan Juni adalah refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Fitur untuk tahap yang kedua ini, yaitu persiapan observasi kelas, baru dimunculkan di bulan Februari tanggal 2 kemarin ya Bapak dan Ibu, yaitu fitur untuk observasi kelas seperti yang tampil di layar, dan juga pengumpulan dokumen terkait pengembangan kompetensi yang 32 kompetensi dan juga tugas tambahan ya. Kemudian dokumen untuk perilaku kerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mengisikan observasi dan juga tahap-tahap selanjutnya seperti periode bulan Maret sampai dengan bulan Juni ini, di Perdirjen 7607 ini sudah ada formatnya ya, yang kita sebut di dalam lampirannya yaitu POM A, POM B, POM C, dan POM D. POM ini tidak wajib diisi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, tapi ini bisa dijadikan acuan untuk mengisikan Bapak dan Ibu di menu guru dan menu kepala sekolah yang ada di fitur pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar. Nah, di bulan Februari ini, untuk Bapak Ibu guru, tahapan yang pertama adalah persiapan observasi praktik kinerja. Mari kita lihat seperti apakah persiapan observasi kinerjanya. Kita klik ini di menu guru, Bapak dan Ibu. Kalau menu kepala sekolah belum muncul untuk pengelolaan kinerjanya, berdasarkan informasi dari PMM nanti bulan Maret ya. Jadi sekarang difokuskan terlebih dahulu kepada guru, seperti halnya perencanaan yang didahulukan untuk guru terlebih dahulu. Nah, kita lihat di menu guru, cek langkah observasi. Di dalam cek langkah observasi akan muncul grafik kinerja atau
indikator yang dipilih di RHK sebelumnya. Jadi guru-guru yang di perencanaan praktik kinerjanya memilih berdasarkan rapor pendidikan dan dipilih satu indikator, nanti di praktik kinerja ini akan terlihat apa yang diharapkan ataupun observasi dari hasil praktik kinerja ini. Jadi tahapan ataupun harapan ketika Bapak Ibu guru memilih indikator yang aktivitas interaktif, maka diharapkan bahwa guru tersebut mampu untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan pembelajaran. Dan setiap guru akan berbeda-beda ketika indikatornya itu berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk indikator praktik kinerja guru itu diturunkan dari 3 dimensi, yaitu dimensi manajemen kelas, metode pembelajaran, dan juga dukungan psikologis ya Bapak dan Ibu. Nah, setiap indikator ini nanti akan ada rubriknya Bapak dan Ibu ya. Mari kita lihat rubriknya. Nah, ini untuk aktivitas interaktif. Untuk aktivitas interaktif yang merupakan anak dari dimensi metode pembelajaran, nanti punya cucu ya Bapak dan Ibu. Punya cucunya ada 3 perilaku yang akan menjadi fokus observasi. Jadi guru nanti bisa memilih 1 di antara ketiga ini, atau 2 di antara ketiga ini, ataupun 3 di antara ketiga yang ini. Jadi maksimal memilih 3, minimal memilih 1. Setiap fokus perilaku yang akan dipilih, akan ada perilaku yang dianjurkan muncul secara utama pada saat praktik observasi kinerja nanti. Kemudian akan ada perilaku yang dihindari agar nanti bisa memperkuat penilaian praktik kinerja guru tersebut. Setelah kita melihat dan memilih mana yang ingin dipilih, Bapak dan Ibu nanti mengklik saya mengerti. Nah, inputan ini bisa diinputkan di POM A. Nah, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktifnya. Seperti yang kita ketahui, ini RHK yang pertama ataupun praktik kinerja yang pertama. Nah, untuk POM B nanti akan ada di sini, di dokumen observasi. Akan muncul setelah selesai POM A diisi. Kemudian untuk POM C akan berkaitan nanti diisi untuk dokumen tindak lanjut. Ini dilaksanakan seluruhnya mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei, 30 Mei. Jadi praktik kinerja Bapak Ibu guru ini mulai dari dokumen persiapan sampai dengan dokumen refleksi tindak lanjut ini dilaksanakan sampai dengan 30 Juni. 30 Mei, mohon maaf. Nanti bulan Juni itu akan dilaksanakan penilaian secara umum oleh atasan atau oleh kepala sekolah. Ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan observasi yang kita laksanakan di bulan Februari ini diisi oleh guru. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan ada target perilaku berdasarkan indikator yang diobservasi. Disampaikan di awal bahwa perilakunya berdasarkan rubrik observasinya yang ada 3 ini, Bapak dan Ibu maksimal memilih 3. Boleh memilih 1 saja, boleh memilih 2, boleh juga memilih 3. Konsekuensinya bagaimana? Ketika memilih 3, maka banyak indikator rubrik yang harus dinilai oleh kepala sekolah. Semakin sedikit indikator, maka semakin sedikit fokus penilaian yang dinilai oleh kepala sekolah. Artinya, perilaku ini silahkan Bapak, Ibu Kepala Sekolah, dan juga guru berdialog. Baiknya seperti apa,
terkait dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Setelah selesai memilih target perilaku, Bapak dan Ibu pastikan memahami apa perilaku yang harus muncul dan apa perilaku yang harus dihindari. Artinya, di dalam praktik kinerja nanti, itu yang akan menjadi fokus penilaian oleh atasan Bapak Ibu guru ya. Kemudian, dari situ juga Bapak dan Ibu akan ditanyakan bagaimana upaya untuk melakukan terkait dengan target tersebut. Saya memberikan contoh di sini, ada berbagai jenis, bisa Bapak dan Ibu melakukan studi literasi, melihat tayangan di YouTube, membaca buku terkait dengan indikator yang dipilih ataupun fokus perilaku yang dipilih, atau mengikuti webinar atau mengikuti seminar. Nanti untuk hal ini bisa diinputkan terlebih dahulu di form yang termuat di Excel ini ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai bisa di copy paste ke aplikasi fitur PMM-nya. Warna merah ini maksudnya bisa memilih di antara upaya yang dipilih oleh guru untuk mempelajari terkait fokus perilaku yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, setelah menginputkan upaya mempelajari, nanti Bapak Ibu guru membuat jadwal observasi. Pastikan jadwal observasi ini didiskusikan dengan atasan. Untuk mempermudah pengisian jadwal ini, alangkah baiknya setiap sekolah yang dikoordinatori oleh koordinator PKG itu membuat jadwal terkait dengan observasi penilaian kinerja. Sehingga guru-guru sudah tahu kapan jadwal yang bersangkutan, waktu yang bersangkutan akan diobservasi. Informasi terbaru, observasi ini bisa dimulai dari bulan Februari, Bapak Ibu. Kemungkinan ini terjadi karena bulan Maret saum, sehingga akan banyak kegiatan kita diisi oleh kegiatan keagamaan. Saya mendapatkan informasi di PMM bahwa pelaksanaan kinerja guru itu bisa mulai dilaksanakan di bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Artinya observasi ini bisa juga dilaksanakan di bulan Februari. Dengan catatan, kepala sekolah sudah mengatur jadwal bersama dengan koordinator PKG, diketahui dan disampaikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Setelah mengisikan tanggal, kemudian isikan jenjangnya, karena kita di SMP maka pilih SMP, kelasnya sesuai tingkatannya, kemudian mata pelajarannya diketikkan. Ya. Ada kekurangan di mata pelajaran ini, Bapak dan Ibu, karena ini mata pelajaran, ini tidak memuat untuk bimbingan konseling ya, guru bimbingan, karena kan bukan mata pelajaran untuk BK ini. Nah, sampai saat ini belum ada jawaban dari pusat. Mudah-mudahan secepatnya untuk guru BK ini bisa muncul pilihannya ya. Mudah-mudahan segera muncul pilihannya terkait dengan guru ASN yang memiliki tugas sebagai guru bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini belum muncul ya, Bapak dan Ibu. Bimbingan belum. Konseling saya sudah mencoba dari tadi pagi dan sudah melaporkan ke pusat terkait dengan kondisi mata pelajaran ini. Nah, catatan lain diisi dengan jam observasi ataupun catatan lain yang ingin ditambahkan. Setelah selesai, silakan Bapak Ibu guru mengunggah dokumen RPP, modul ajar atau perangkat asesmen penilaian yang akan digunakan pada saat kegiatan observasi pembelajaran. Atau kalau zaman tahun sebelumnya, ini kegiatan penilaian kinerja guru ya, Bapak Ibu PKG. Untuk sekarang PKG dilaksanakan 1 tahun 2 kali. Jadi Bapak dan Ibu guru
menyiapkan untuk kegiatan observasi ini di bulan Februari Maret atau di bulan Agustus September nanti ya. Nanti silahkan diunggah, formatnya PDF maksimal 10 MB ya Bapak dan Ibu. 10 MB, kemudian nanti klik unggah. Kalau misalnya dokumen dari Bapak dan Ibu masih ada di laptop, silahkan klik unggah dokumen yang ada di laptop Bapak dan Ibu. Klik unggah dokumen, nanti pilih dokumen modul ajar atau RPP-nya. Bagi yang sudah menyimpan di bukti karya yang ada di PMM, bisa memilih ambil karya ya. Dipilih, misalnya Bapak dan Ibu guru sudah mengupload RPP dan modul ajar. Kebetulan masih kosong. Nah, alangkah baiknya bukti karya ini silakan dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru agar tersimpan langsung di PMM dan juga membantu meramaikan PMM Bapak dan Ibu, jadi tercatat di pusat terkait aktivitas Bapak dan Ibu. Silahkan untuk dokumen perangkat atau RPP modul ajar Bapak Ibu guru simpan di bukti karya ya. Di bukti karya, kemudian nanti simpan karya saya. Setelah karya salah, pilih tambah karya, kemudian pilih RPP, kemudian dokumennya pilih dokumen, nanti upload dokumen dari laptop Bapak dan Ibu ya. Oh, mohon maaf ya, harus dalam berupa PDF dulu. Saya rubah dulu ke dalam PDF. Ini sebagai sampel. Nanti Bapak dan Ibu mengapa dibuatkan ke dalam bukti karya, agar apa yang kita kerjakan semuanya langsung saja di PMM ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya. Artinya harus diklik. Mohon maaf, sambil menunggu. Oke, kalau sudah klik unggah, bukti karya ini dijelaskan judulnya, kemudian deskripsinya, kemudian tujuan dari pembelajarannya, kalau sudah klik lanjut, pilih jenjangnya, jenjang SMP, pilih kelasnya, kelas 8 sesuai dengan RPP yang dipilihnya, kurikulumnya. Ada kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka, kemudian asesmennya dituliskan, misalnya menggunakan Flickr, modanya luring, kemudian metodenya menggunakan scientific diskusi. Saya tidak melakukan Flickr-nya minimal 10 karakter. Gitu. Aplikasi Flickr untuk penilaian. Terbitkan, bagikan karya. Ya. Oke, nanti bisa dibagikan karyanya ke rekan-rekan yang lain.
Sehingga Bapak dan Ibu guru sudah memiliki bukti karya satu di masing-masing akun PMM-nya. Nanti akan terlihat di sini RPP modul ajarnya satu karya. Jadi selain pengisian RHK di PMM, juga membantu akun Bapak dan Ibu terisi, dan ini akan berpengaruh ke rapor pendidikan Bapak dan Ibu juga ya. Oke, kita bisa kembali lagi ke sini, klik unggah, ambil karya, nanti akan muncul di sini, tinggal klik ya. Untuk LPP tutup akar kalau misalnya digunakan. Kalau misalnya sudah, simpan draft atau kumpulkan kalau sudah lengkap ya. Seperti ini Bapak dan Ibu untuk tahapan observasi persiapan kinerja guru ya, POM A. Oke, dilanjut atau ada tanya jawab dulu? Pak Irfan mungkin pada nanya ini dari mana dapat yang barusan Pak Irfan. Kalau ini jelas PMM guru ya. Kalau kemarin kita buat Pak Irfan yang di SMP 1 Warung Penang, kita buat dulu di form ini yang mengambil dari Perdirjen GTK 7607 ya, tentang peran kepala sekolah ya Pak Irfan ya. Ini ada di lampiran Bapak Ibu, lampiran Perdirjen 7607 yang untuk kepala sekolah. Nah, ngambil dari sini ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak membuat sendiri. Nanti bisa kita share sebelum Bapak Ibu guru memasukkan ke PMM ya Pak Irfan ya. Itu untuk memudahkan bahwa RPP-nya sudah disiapkan, kemudian fokus perilaku sudah juga ada. Sebetulnya di PMM sudah ada, tapi yang barusan lagi boleh diklik lagi. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini hanya untuk Pak Irfan ya, draft kepala sekolah ya. Karena sesungguhnya sudah ada di link PMM. Baik Bapak Ibu, untuk form A ini yang dijelaskan oleh Pak Irfan. Boleh Bapak Ibu untuk Raisen, Bapak Ibu disilahkan ngacung saja. Ada reaction di situ ada. Oke, Pak Didin silakan buka. Pak Didin mana buka? Dari Leles silakan. Ya, terima kasih. Ada suaranya, Bu? Ada. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Yang pertama yang saya tanyakan terkait dengan perilaku spesifik ini ya. Tadi kita itu disilakan untuk memilih maksimal 3. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mendasari pemilihan kita? Pemilihan guru itu kan ada 1, 2, 3. Memilih 1, ada yang memilih 2, ada yang memilih 3, atau dua-duanya apa tiga-tiganya dipilih. Kemudian yang mendasarinya apa itu? Sehingga guru itu harus memilih 3, 2, atau 1. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang harus diuploadkan mengenai modul atau RPP, ini satu kali pertemuan atau semua modul di kelas itu, atau satu semester, atau seperti apa? Gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Dindi nanya, kemarin itu jadi pertanyaan kita, diskusi kita juga ya Pak Irfan. Mau 1, 2, 3, kata saya udah 3 Pak Irfan. Wah, ternyata setelah dicoba 3, wah 1 juga sudah liar ternyata. Ya Pak Irfan, mohon dijelaskan dari mana mengambilnya. Mungkin kembali lagi ke PMM. Itu pertanyaan yang ke-1. Bolehkah 1? Bolehkah 2? Atau boleh nggak 3-3-nya? Karena Pak Didit mau 3-3-nya. Kemudian RPP yang diunggah tadi ke bukti karya, apakah RPP untuk 1 semester atau RPP yang hanya untuk observasi aja nanti di Maret? Oke, silakan Pak Irfan. Baik Bu, terima kasih Pak Didin atas pertanyaannya. Dasar pemilihan perilaku ini berdasarkan dari refleksi kompetensi Bapak Ibu gurunya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa indikator aktivitas interaktif berasal dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan berasal dari hasil ANBK dan Sulingjar.
Surinjal AMBK berdasarkan dari survei peserta didik dan juga Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Artinya ini dari sekolah untuk sekolah, menilai diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Nah, pemilihan perilaku spesifik ini minimal 1 maksimal 3 didasarkan pada refleksi masing-masing guru dan juga dengan dialog kerja kepala sekolah. Seperti yang kita ketahui, di tahun sebelumnya ada penilaian kinerja guru. Kepala sekolah akan mengamati hasil penilaian kinerja guru, bagian indikator mana yang dirasa perlu peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mau memilih tiga-tiganya silahkan, memilih satu silahkan, memilih dua silahkan. Kemarin kami berdiskusi, Bu Nur dan juga yang lainnya, ketika memilih satu saja sudah lumayan ya Bapak dan Ibu kesananya. Jadi karena ini sebenarnya karena program baru, kalau dari kami sendiri menyarankan mendingan pilih satu saja terlebih dahulu. Bukan berarti tidak ingin yang terbaik, tapi agar bisa mengoptimalkan sambil mempelajari apa yang sedang kita lakukan saat ini ya Bapak dan Ibu. Itu mungkin jawaban terkait dasar pemilihan fokus perilaku. Kemudian yang kedua, terkait dengan RPP ini, yang diupload itu adalah RPP untuk satu pertemuan lengkap, minimal itu 3 komponen. Satu, tujuan pembelajaran. Yang keduanya, kegiatan pembelajaran. Yang ketiganya adalah asesmen sesuai dengan Merdeka Belajar. Nah, kemudian kalau yang 1 semester nanti dikumpulkan di kepala sekolah, ini di kepala sekolah ya Bapak dan Ibu, kemudian lakukan penilaian, nanti di kepala sekolah ini harus mengumpulkan dokumen. Ada penilaian untuk, saya belum membuka ke kepala sekolah, nah nanti kalau misalnya guru sudah mengumpulkan dokumen perencanaannya, tombol nilai akan aktif ya, maka akan lanjut ke POM yang kedua, yaitu POM B ya. Untuk POM B, ketika guru sudah mengumpulkan dokumen persiapan observasi kinerjanya. Ketika muncul tombolnya nilainya, klik nilai, maka POM B akan aktif. Bapak dan Ibu menilai indikator ini. Nah, indikator ini yang kemarin satu fokus saja, kita ada 3 perilaku yang dianjurkan, kemudian kita melihat catatannya dan merekomendasikannya itu lumayan ternyata ya. Apalagi kalau misalnya 3 fokus perilaku. Jadi kami menganjurkan kalau bisa memilih satu, kita pilih satu dulu saja yang mudah terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian, nah yang 1 semester nanti dikumpulkannya ke kepala sekolah. Kepala sekolah yang akan menguploadkan dokumen KOSP-nya di sini. KOSP mulai dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, atau dokumen ATP dan juga silabusnya, kemudian dokumen RPP atau modul ajarnya digabung menjadi satu file, diupload ke sini. Artinya apa? Artinya kepala sekolah tidak mungkin menguploadkan modul ajar atau ATP PAI BP saja kelas 7, tapi harus PAI BP kelas 7, kelas 8, kelas 9 pun sama dengan pelajaran yang lainnya. Maka kepala sekolah perlu mengumpulkan dokumen dari Bapak Ibu guru, karena KLSP ini tidak disusun oleh kepala sekolah sendirian, tapi disusun bersama-sama oleh guru yang ada di sekolah. Seperti itu mungkin jawabannya, Bu Nur. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu jangan dulu ditutup. Nanti saya ikutan menguatkan ya Pak Irfan, izin. Mangga, silakan. Jadi Bapak Ibu di dokumen KOSP ini nanti dokumen 2-nya akan ada. Kalau kurikulum 2013 ada silabus dan RPP. Kalau kurikulum Merdeka akan ada ATP dan RPP atau modul ajar atau lesson plan. Jadi Bapak Ibu jangan kudu modul ajar gitu ya. Tapi kita lihat Bapak Ibu baca silakan di Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 pasal 4.
bahwa rencana pembelajaran minimal memuat 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pelajaran, dan asesmen. Jadi ambil yang mudah saja. Nah, ini nanti masuk di sini Bapak Ibu. Apakah nanti akan beratus-ratus halaman? Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi satu mapel atau satu nama orang, misalnya foldernya namanya Iwan Suryana, guru mapel IPA. Nah, di dalamnya itu ada link kelas, link ATP, link RPP. Jadi tinggal klik link, maka nanti akan mengurudul RPP untuk 1 semester. Begitu ya Pak Irfan ya? Karena sekarang zaman digital dimudahkan, tinggal terus kehadiran kelas dan lain-lain. Oke, jadi memilih RPP yang di PMM, jadi itu hanya untuk yang bulan Maret ya Pak Irfan ya, untuk yang pelaksanaan observasi begitu ya? Pak Irfan masih di mute. Kita bisa mulai dari bulan Februari ternyata Bu. Setelah, oh ternyata, oke. Ya, jadi tidak dari bulan Berarti Maret, Februari bisa masuk ke form B ya setelah Iya. menyelesaikan A. Contoh Betul. kemarin Patri berarti bisa ikut, bisa diobservasi pelaksanaannya di bulan Februari dan Maret berarti ya Pak Irfan ya. Betul Kalau sekali. sekolahnya gede itu kan butuh Waktu lama. butuh waktu yang lama. Oke, terima kasih Pak Irfan, Pak Didin. Mudah-mudahan tidak puas sambil nanti ngotak-ngatik PMM dengan Bapak Ibu Guru. Silakan Bu penanya kedua, Bu Hajah Esti. Kantun klik. Ya, terima kasih Bu Haji Nur, Pak Irfan, narasumber yang hebat, yang keren. Ini yang kebingungan kan, untuk yang sekarang kan guru yang bisa buka. Ya. Ya, berarti ini kan nanti waktu pas diskusi persiapan, artinya harus ada simulasi satu guru yang membuka. Nah, yang harus dikuasai oleh kepala sekolah terutama untuk POM A, B, C, D. Nah, untuk POM A, B, C, D memang tadi dikatakan sampai Bu Haji Nur ada di lampiran per dirjen ya, yang 76 berapa gitu ya. Nah, kemudian kan apakah perlu membuat Excel, apakah perlu membuat Word, atau harus diisi oleh guru untuk catatan kepala sekolah. Jadi ini belum terbayang untuk form A, B, C, D. Terima kasih, itu saja Pak Irfan, Bu Nur. Terima kasih. Bu Esti. Yang mati saya atau Pak Irfan? Oh, mohon maaf Bu, tadi terputus, di sini hujan besar, jadi boleh disampaikan pertanyaannya Bu tadi Bu Nur. Saya kebetulan pas ada telepon lagi dari mana Kalimantan. Dari boleh diulang? Oh ini ya? simulasi dari satu guru. Siap. Apakah harus ada berarti saat diskusi jadi ada dialog gitu ya? Ada Ya. dialog kinerja antara kepala sekolah dengan para guru. Kemarin kita sudah praktek ya Pak Irfan di SMP 1 Warung Pendang. Kemudian gurunya duduk bersama dengan kepala sekolah. Kita sebagai pengawas, saya mengajak Pak Irfan juga. Kemudian Patri namanya melakukan dialog kinerja dengan kepala sekolah. Nah, sementara kemarin masih menggunakan form yang dari 7607 ya Pak Irfan? Ya, karena di aplikasi belum muncul. Nah, itu. Karena aplikasi untuk kepala sekolah juga munculnya ke tanggal 2 Februari ya Pak Irfan? Tanggal 2 Februari. Ya, dari guru juga tanggal 2 Februari. Ya, silakan Pak Irfan. Jadi, apakah harus simulasi atau bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Bu Esti pertanyaannya. Terkait dengan persiapan observasi ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu masih kesulitan, jangan dulu dikumpulkan ya. Jadi masih bisa simpan draft untuk bisa diulang kembali. Artinya apa? Artinya dokumen persiapan ini tidak akan lanjut ke tahap selanjutnya kalau Bapak Ibu guru sama seperti di perencanaan ya, belum mengumpulkan. Jadi belum mengumpulkan dokumen persiapannya. Seperti itu. Nah, bagaimana simulasinya?
Bapak Ibu guru nanti masuk ke akunnya masing-masing, tampilannya akan seperti ini ya. Tampilan yang pertama terkait dengan observasi praktik kinerja. Nanti masuk ke cek langkah observasi, kemudian masuk ke tahapan yang pertama, yaitu, bukan tahapan pertama, tahapan selanjutnya, yaitu persiapan, mohon maaf ya, ada yang menggunakan mouse. Oh gitu? Ya, kayaknya ada yang Kedap. ya. Tapi sudah di ini tuh aku enable juga nih. Oke. Sudah, Pak Irfan bisa? Iya. Saya ulangi kembali. Oh ya, masih ada yang menggunakan. Saha itu teh? Bukan. Terlihat nggak? Berarti tadi apakah nge-approve remote control? Tidak, Bu. Oh, Bapak Ibu, punten jangan menggunakan AnyNote juga ya, AnyNote. Iya. Ya, biar lancar dulu. Oke. Jadi untuk nanti Bapak Ibu guru yang masuk ke pengelolaan kinerja, kemudian masuk ke tahap langkah observasi, nah nanti memilih di dokumen persiapan. Dokumen persiapan ini bisa kita buat draftnya dulu di Excel, agar kalau misalnya sudah fit, Bapak Ibu gurunya tinggal diinputkan. Atau kalau misalnya tidak dibuatkan formnya pun sebenarnya tidak apa-apa. Yang pasti tanggal dan waktunya ini yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena kalau misalnya belum ditentukan, takutnya jadwalnya bentrok antara guru satu dengan guru yang lainnya ketika kegiatan observasi oleh kepala sekolah. Ada keleluasaan untuk sekolah yang gurunya banyak sehingga kepala sekolah tidak memiliki waktu untuk bisa mengakses ataupun menilai semua guru, itu bisa didelegasikan kepada koordinator penilaian kinerja guru atau kepada tim penilai kinerja guru. Silakan di SK-kan oleh sekolah masing-masing. Kalau di tahun sebelumnya mungkin tim asesor ya, tim asesor ya, asesor PKG. Ya, seperti itu. Oke. Nah, silahkan kemudian diinputkan di sini terkait dengan perilaku yang spesifik akan langsung muncul. Kenapa? Karena indikator untuk fokus yang akan dinilai, fokus indikator yang dinilai sudah dipilih sebelumnya di bulan Januari. Sekarang tahap selanjutnya memilih fokus perilaku yang akan dinilai ini. Seperti itu, kemudian lanjut upaya untuk mempelajari indikator tersebut dan jadwal observasi yang sudah disusun oleh sekolah masing-masing ya. Baru unggah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen ke dalam dokumen persiapan observasi ini. Untuk mempermudah, silakan nanti kepala sekolah mendorong guru-guru agar RPP ataupun modul ajarnya disimpan di bukti karyanya masing-masing. Kalau kesulitan, bisa langsung unggah dokumen dari laptop ya. Unggah dokumen dari laptop, tinggal memilih file RPP dalam bentuk PDF yang sudah dibuat oleh guru masing-masing ke dalam fitur pengelolaan kinerja tahapan observasi kinerja. Kalau sudah selesai, klik kumpulkan. Nah, seperti itu mungkin tahapan terkait dengan persiapan observasi kinerja guru. Ya, Pak Irfan boleh kembali ke tabel tadi yang Excel. Sekalian ada pertanyaan dari Pak Cece. Ya. Nah, kemarin kita di SMP 1 Warung Pondang, saya dibantu oleh Pak Irfan, kemudian ada kepala sekolah dan
guru Patri sedang melakukan dialog kinerja, kemudian ada koordinator PKG, artinya bahwa sekolah harus men-SK-kan satu guru sebagai koordinator PKG. Jadi kalau tempo hari yang Permenpan RB 16 2009 ada koordinator PKB. Kalau sekarang ada koordinator PKG. Kalau dulu-dulu dari Permenpan 16 2009 itu ada tim penilai, tim asesor PKG, penilaian kinerja guru, begitu ya Pak Irfan ya? Nah Ya, itu betul sama sekali. aja, nanti bisa kita sharing Bapak Ibu, seperti apa sih bentuknya SK penunjukan koordinator PKG ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah kemarin kita dengan tim yang di Warung Kondang 1 sekalian menyusun, jadi koordinator PKG menyusun jadwal untuk rencana observasi kinerja yang bulan Februari ini. Jadi ada jadwal rencana observasi kinerja yang harus Bapak Ibu susun oleh kepala sekolah, sehingga tadi yang disampaikan Pak Irfan supaya tidak bentrok. Siapa yang menentukan? Boleh yang menentukan guru ya Pak Irfan, boleh juga bersama-sama didialogkan guru dengan kepala sekolah. Contohnya yang Patri ini bisa ke atas Pak Irfan. Nah, ini dilakukan kemarin hari Kamis 1 Februari 2024. Apa ini? Rencana observasi. Jadi rencana dialog kinerja antara guru dengan kepala sekolah dengan Pak Tri Endro ini dilakukan di hari Kamis 1 Februari 2024. Tentu saja di luar jam mengajarnya, yaitu kosong dia di pukul 10 sampai 12. Maka dilakukan dialog kinerja untuk persiapan rencana observasi kinerja. Dan nanti ada lagi Bapak Ibu membuat tabel lain lagi, yaitu untuk pelaksanaan observasi kinerja. Jadi ada untuk rencana itu dialog, nanti ada untuk pelaksanaan, berarti Pak Irfan pelaksanaan ini bisa di pertengahan Februari selesai melakukan dialog rencana observasi kinerja. Misalnya tanggal 15 Februari sudah selesai, maka 16 Februari bisa mulai dilakukan pelaksanaan ya Pak Irfan. Sampai ke bulan apa itu Pak Irfan? Baik Bu, untuk pelaksanaan bisa dilaksanakan setelah guru mengklik kumpulkan di sini ya. Jadi setelah mengklik kumpulkan di fitur PMM-nya, nah, Bapak dan Ibu pastikan kalau misalnya observasinya tanggal 16, berarti tanggal 16 maksimal itu pagi-pagi sudah dikumpulkan agar di menu kepala sekolah itu bisa langsung dinilai. Jadi nanti muncul penilaiannya di sini. Misalnya pasti tinggal klik, nilainya akan muncul kalau yang bersangkutan sudah klik kumpulkan. Ini menu kepala sekolah ya Pak Irfan? Ya, ini menu kepala. Boleh diulang dari awal bagaimana cara buka PMM yang kepala sekolah untuk observasi ini? Dari awal lagi? Ya. Sama seperti guru, jadi fiturnya masih di pengelolaan kinerja. Nanti ada beranda sebelah kiri ada pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja kepala sekolah akan aktif nanti bulan Maret ya, Bapak dan Ibu. Untuk sekarang Bapak Ibu akan fokus pada rencana observasi, jadi dialog rencana bersama guru. Yaitu di fitur nanti, ini sebenarnya belum muncul ya. Di fitur bersama dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi tidak muncul di sini untuk dialognya, munculnya di fitur akun gurunya. Ya, kita lihat juga di formnya untuk kepala sekolah ini tidak ada kotak untuk isian. Tapi ketika di form B, maka yang warna merah ini nanti yang akan diisikan di akun kepala sekolah, yaitu penilaian, baru akan aktif setelah Bapak Ibu guru menginputkan rencana observasi praktik kinerjanya. Ya. Ya.
Baik, seperti itu ya Bu Haja Esti, kemudian Pak Cece. Jadi nanti Senin Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mulai bisa untuk menyusun jadwal melakukan dialog kinerja. Tentu saja sekali lagi di luar jam pelajaran ya Pak Irfan ya. Ya. Di luar jam mengajar, maaf, Ya, di luar jam mengajar betul. Bapak Ibu guru. Jadi hari ini siapa yang kosong jam sekian, ayo masuk ke ruangan saya untuk lakukan dialog kinerja. Oke Bapak Ibu, tadi form A, jadi sebetulnya ini sampai Juni, apakah boleh di chat room Bapak Ibu hanya form A aja dan form B, atau mau sampai ke D Bapak Ibu? Boleh di chat room. Kalau misalnya sampai B aja liur katanya. Maju ke C dan D nggak apa-apa ya Pak Irfan ya? Ya, 2 form aja dulu Bu, misalnya. Nanti aja kalau fiturnya sudah Oh iya aktif, baru benar, kita A dan B bahas. rata-rata. Oke. Ya, nanti kita bahas baru. Liur, tuh liur, cena. Liur pusing. Nanti Bapak Ibu sambil warung kopi di Pagelaran, sambil ngopi bisa ngobrol-ngobrol terkait form A, form B. Oke, Pak Irfan, kita lanjut ke yang B ya. Ya, Bapak Ibu cukup? Tidak ada lagi pertanyaan? Nah, Bapak Ibu, coba Pak Irfan bisa tidak menampilkan yang fokus perilaku yang word itu, yang salinan dari PMM. oke. Nah, ini. Supaya Bapak tadi, Pak Didin, kan bertanya, kenapa 1? Tidak 2 atau 3. Jadi kalau Pak Irfan menjawab, kalau bisa 1, kenapa harus 3 gitu ya? Kalau bisa 1, kenapa harus 2 dan harus 3? Ternyata 1 juga. Nah, kebetulan yang Patri ini yang nomor 1 ya Pak Irfan. Ya, memilih di Ini form. Bapak Ibu yang nomor 1 ini, ayo kita masuk ke formnya, form Excel tadi. Nah, ini Bapak Ibu, oh yang B ya, di B, yang diisi oleh kepala sekolah. Form B. Nah, ini Bapak Ibu, ini nomor 1 kan ada 3, tadi 1, 2, 3. Patri ternyata hanya ngambil 1 aja. Ini ada incunya. Ini kan fokus perilaku ini anaknya ya Pak Irfan. Iya, fokus perilaku ini adalah Jadi anaknya. Nindi nasaha, kinasaha, buyut nasaha, bawana saha, ada ke atas Bapak Ibu terus. Nah ini incuna, guru memotivasi semua peserta didik. Nah ini perilaku yang diamati oleh Bapak, dinilai oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Bapak penilai ya Pak Irfan. Dan bagaimana ada perilaku yang dihindari, nanti kembali lagi yang ke word tadi, yang sudah Pak Irfan salin, nah yang ke sini. Ini Bapak Ibu, jadi kalau dulu di PKG ada rubrik penilaian, nah di sini juga ternyata ada rubrik observasi kelas. Pokoknya keren Bapak Ibu. Kalau bisa hanya 1, kenapa harus 2 dan 3 ya Bapak Ibu ya? 1 aja dulu, nanti di semester 2 tahun anggaran 2024 Bapak Ibu boleh 3-3-nya. Kalau sekarang 1 dulu karena lagi tahap belajar ya Pak Irfan ya. Tahap meraba-raba. Oke, ada yang ditanyakan lagi, boleh raisen. Kalau tidak kita lanjut ke form B. Siap, cukup. Oke, lanjut Kang Irfan ke form B. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah ini tadi menjawab pertanyaan Pak Didi juga ya. Jadi untuk indikator ataupun fokus perilaku yang diobservasi, setiap aktivitas, setiap indikator yang dipilih itu masing-masing 3. Kita lihat terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Ini untuk indikator aktivitas interaktif. Indikator ini yang dipilih oleh Bapak Ibu guru ya. Kalau untuk kepala sekolah belum ada ya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Nanti kalau sudah ada, nanti akan saya sharekan kalau misalnya fiturnya sudah aktif. Oke. Kemudian yang keduanya, ekspektasi pada peserta didik. Sama ada 3 fokus perilaku dengan 3 perilaku yang dianjurkan. Kemudian instruksi pembelajaran juga sama, ada 3 fokus perilaku dengan perilaku yang dianjurkan dan yang dihindarinya itu masing-masing 3. Kemudian dan instruksi yang adaptif
keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, perhatian dan kepedulian, umpan balik yang konstruktif. Nah, ini 8 indikator yang dipilih oleh Bapak Ibu guru di RHK. Nanti tinggal menyesuaikan mana perilaku yang akan dipilih menjadi fokus penilaian kinerja Bapak Ibu guru di kelas. Ya. Setelah selesai memilih fokus perilaku yang akan diobservasi, nanti diinputkan di form A fokus perilakunya. Nah, anaknya atau perilaku yang dianjurkan dan yang dihindarinya disimpan di form B ya. Disimpan di form B, yaitu formnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini diinputkan pada saat Bapak Ibu guru kepala sekolah mengobservasi Bapak Ibu guru di kelas ya. Jadi nanti biasanya kalau PKG kan instrumennya banyak ya Bapak dan Ibu. Ada berbagai jenis indikator dan kompetensi. Nah, sekarang sesuai dengan yang dipilih oleh gurunya. Ketika yang dipilihnya cuma 1, maka perilaku yang dianjurkan yang dinilai pun cuma 3 ya Bapak dan Ibu. Nanti dipilih, setelah dipilih oleh gurunya, Bapak Ibu kepala sekolah di kelas mengamati. Kemudian dinilai apakah perilaku yang dianjurkannya itu dilakukan, belum dilakukan, ataukah dilakukan tapi belum efektif, ataukah dilakukan dan hasilnya efektif. Nanti memberikan checklist di sini, di fitur pengelolaan kinerjanya akan muncul nanti setelah ada guru yang sudah mengumpulkan. Jadi fitur untuk mengobservasi ini atau form B ini akan muncul setelah ada guru yang mengumpulkan rencana observasinya. Bapak Ibu kepala sekolah ketika mengobservasi hanya tinggal mengklik. Jadi nanti di fiturnya tinggal mengklik bagaimanakah perilaku tersebut, apakah belum dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif. Setelah dipilih atau diklik, nanti Bapak Ibu kepala sekolah akan menginputkan catatannya. Catatan ini diisi berdasarkan faktual hasil pengamatan. Untuk mempermudah mengisi catatan ini, Bapak dan Ibu bisa melihat dari hasil penilaian Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini bahwa guru dilakukan dan efektif, ada 2 perilaku yang dianjurkan dan ada 1 perilaku yang belum efektif. Nah, kita inputkan di catatannya cukup 1 saja untuk mempermudah input catatan dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ini hanya contoh ya, artinya Bapak Ibu juga boleh membuat narasi tersendiri terkait catatan ini. Tapi kami berdiskusi memudahkan saja terkait catatan ini berdasarkan perilaku yang dianjurkan dan yang dihindari. Kita lihat bahwa guru yang bersangkutan hasil observasinya ternyata belum efektif. Nah, kami mengambil data untuk catatan ini bahwa guru masih membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan dalam proses pembelajaran. Jadi catatan ini akan diketik manual oleh kepala sekolah nanti di akun kepala sekolah pada saat penilaian. Kemudian kepala sekolah juga akan menginputkan rekomendasinya. Rekomendasinya, Bapak Ibu guru harus memberikan dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Dilihat dari mana? Dilihat dari perilaku yang dianjurkannya. Jadi kebalikannya. Sehingga memperkuat catatan yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Itu terkait dengan form B ya Bapak dan Ibu yang akan dilaksanakan setelah Bapak Ibu guru mengumpulkan rencana observasinya. Ya. Seperti itu Bu Nur. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu ini sampai B. Dah C. Ya udah C jangan dulu liur katanya.
Ya. Sebetulnya C juga harus loh, karena C ini akan dilakukan pasca observasi Pak Irfan. Mungkin yang akan ditunda yang D dulu. Padahal D juga sedikit. Ya udah, C-nya Pak Irfan kalian. Nanti ya Pak Jai. Dilanjutkan sampai C ya. Iya, karena C ini Bu Haji Esi, terus yang tadi form C ini dikerjakan nanti ada di PMM itu setelah guru melaksanakan observasi ya, Pak Irfan? Iya. Ya. Betul. Oke deh, buka dulu biar tidak penasaran. Baik. Nah, setelah diobservasi, nanti Bapak dan Ibu untuk refleksinya ini ada di menu guru ya. Kalau yang ini di menu kepala sekolah, kemudian yang form C-nya akan muncul di menu Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru akan menginputkan terkait pembelajaran yang dilaksanakan pada saat observasi kinerja. Bapak Ibu guru merefleksikan seperti apakah yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru setelah melaksanakan pembelajarannya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu guru akan melakukan tindak lanjut, yaitu pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kekurangan berdasarkan hasil observasi kinerja oleh kepala sekolah. Kegiatan pengembangan tindak lanjutnya nanti bisa pilihan belajar di PMM atau pilihan lain selain yang ada di PMM. Nah, kegiatan inilah yang sering kita sebut dengan pengembangan kompetensi yang ada poin-poinnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini terkait dengan apa yang perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan peningkatan kinerja dan juga pengembangan kompetensi. Nanti diisikan bagaimana upaya tindak lanjutnya, kemudian kapan pelaksanaannya, kemudian dukungannya apa saja ataupun siapa saja. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan oleh guru tersebut itu dapat dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Setelah selesai, untuk mengisi di refleksi guru terkait dengan upaya tindak lanjutnya, nanti di menu kepala sekolah akan melihat bagaimana catatan refleksi guru tersebut. Apakah guru tersebut menyadari kesulitan dalam peningkatan pembelajarannya? Artinya apa? Artinya kepala sekolah melihat dari jawaban refleksi guru. Guru ternyata sudah sadar akan kesulitan, atau sadar dampak kesulitan, atau tidak sadar kesulitan. Setiap respon refleksi guru ini berbeda-beda untuk catatannya. Kami memberikan contoh dalam memberikan catatan ketika upaya refleksi guru tersebut ternyata tidak sadar kesulitan, maka kepala sekolah dapat memberikan catatan bahwa guru tidak menyadari kesulitan atau masalah yang sedang dihadapi. Kalau misalnya ternyata responnya guru itu sadar kesulitan, maka catatannya guru mengetahui atau menyadari adanya kesulitan dalam peningkatan pembelajaran. Kalau misalnya gurunya sadar dampak kesulitan, maka catatannya bisa diisikan guru memahami akan konsekuensi atau pengaruh dari kesulitan tersebut terhadap diri sendiri atau lingkungan sekitar. Nah, karena yang bersangkutan kita melihat hasil refleksinya sadar dampak kesulitan, maka kepala sekolah dapat menginputkan catatan sesuai dengan catatan yang sudah kita buatkan. Ini form C yang bisa diinputkan nanti di menu kepala sekolah
dan juga menu Bapak Ibu guru ya. Oke, sampai C saja dulu Pak Irfan, katanya pusing. Halo Pak Irfan? Ya Bu, Ya, sampai C dulu ya. ya cukup. Baik. Jadi yang diisi oleh kepala sekolah itu form B dan form C ya. C ada Dan guru yang form B. mengisi yang di blok itu, Ya, yang di blok sama Pak Irfan, dan ini kepala sekolahnya yang mengisi. Oke, Bapak Ibu, silakan kita tanya jawab lagi ya Pak Irfan. ya Bu. Bapak Ibu, link presensi sudah saya tanam di chat room. Jangan keluar ya Bapak Ibu. Data ngabsen kita badai. Mangga Pak Jai, Pak Haji, silakan tinggal buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Pak Ipan. Ini menyambung pertanyaan saya yang dulu waktu Yum ya. Nanti kalau begitu berkaitan dengan PKG, berarti nanti nggak ada PKG persepsi yang dulu itu ya. Berarti dilakukannya betul. saat ini berarti ya. Oke, berarti udah terjawab tuh satu. Yang kedua, dalam observasi kelas ini apakah dilakukan secara online atau gimana ini? Atau bisa offline? Ya. Op atuh meren. Nah, karena kalau lihat dari PMM kan berarti harus dibuka PMM, harus online, berarti kan apakah ada pengaruh dengan jejak digital atau bisa offline? Nah itulah, barangkali itu aja tuh. Makanya tadi Pak Irfan menunjukkan yang Excel Pak Haji buat kita tulis. Excel Iya, itu alat bantu ya Pak Irfan ya. Bisi parum listrik, kalau di Kidul kan suka parum listrik, di Naringgol, di Pasir Kuda, kalau di Cipanas sih enggak. Sama. Jadi Bapak Ibu Kepala Oke, Sekolah, untuk model kompetensi guru, Bapak Ibu silahkan baca mengenai penilaian kinerja guru juga ada, ini sudah sesuai dengan PMM, di Perdirjen GTK nomor 2626 Bapak. 2626. 26. Ya, 2626 tahun 2023. Jadi ada model kompetensi guru Perdirjen 2626 2023 dan Perdirjen 7607 itu untuk kepala sekolah 2023. Dibaca sampai dengan teliti. Oke, Pak Irfan jawab dulu yang Pak Haji. Ya, baik, betul ya. Jadi untuk PKG sekarang sebenarnya sudah cukup di sini Bapak dan Ibu. Jadi sudah lengkap apa yang dikerjakan oleh guru sehingga tidak menambah lagi penilaian yang lain gitu ya. Kemudian yang keduanya, ketika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah menginputkan penilaian di PMM, maka ini pastinya harus secara online ya, tidak dapat dilaksanakan secara offline. Oleh karena itu, kami menyediakan form Excel-nya. Form Excel untuk istilahnya draft atau panduan, alat bantu ya. Untuk bisa ketika sudah selesai tinggal di copy paste ke aplikasi PMM-nya. Atau Bapak Ibu mau langsung silakan, tidak apa-apa. Seperti itu mungkin Bu Nur ya. Ya, gitu ya Pak Haji ya. Kalau di Cipanas mah listriknya selalu terus terang benderang. Amin. Bisa pakai alat bantu yang tadi Pak Irfan sampaikan. Jadi Pak Haji, 1 tahun itu guru dilakukan observasi kelas sesuai dengan RHK itu nanti 1 tahun 2 kali ya Pak Irfan ya. Ya, 1 tahun 2 kali. Kalau lihat RHK-nya guru dan kepala sekolah. Baik, kita lanjut. Hatur nuhun Pak Haji, mudah-mudahan tidak puas ya. Pak Dadang Sukandi silahkan dibuka ya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Boleh lihat wajahnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran itu dibuka teh. Ya betul. Tadi sebetulnya pertanyaannya sudah dilontarkan oleh Pak siapa tadi? Pak Jaimin ya. Iya. Apakah boleh tadi misalnya kalau di SMP 2 kan biasanya selalu menggunakan video gitu, kamera gitu. Satu itu ya tadi tapi udah ditanyain. Yang kedua,
kan setiap guru itu mungkin setiap sekolah itu observasinya kan beda-beda ya pembelajarannya sesuai dengan RHK. Contoh seperti saya waktu pengumpulan RHK-nya dulu itu pembelajarannya lebih kepada kolaborasi siswa. Jadi tidak misalnya mindfulness atau apalah dan sebagainya gitu. Apakah dalam setiap observasi itu disediakan atau tidak format observasinya? Sehubungan dengan sekolah kami kan gurunya banyak begitu, mungkin diantaranya saya pun akan menjadi penilai begitu Bu. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali kasih. Silakan Pak Irfan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Mohon maaf untuk di Excel kemarin kita hanya mencobakan satu. Itu yang aktivitas itu yang indikator 1, 2, 3. Kayaknya indikator keempat deh. Yang aktivitas interaktif saja untuk yang fokus yang pertama ya. Nah, tuh Pak Dadang Sukandi. Jadi kebetulan Pak siapa kemarin? Patri itu dia waktu pengumpulan di RHK-nya itu terkait dengan indikator nomor sekian, kan ada 8 indikator itu ya Pak Irfan? Ya. Dia klik itu lalu muncul RHK-nya tentang aktivitas interaktif. Nah, yang munculnya ini nanti akan beda-beda ya Pak Irfan ya, tergantung kepada dia mengeklik kayak Pak Dadang tadi yang tentang kolaborasi. Ya. Harus buka ini PMM yang belum mengumpulkan baru akan terlihat. Sudah dikirim untuk di kolom chat ya Bapak dan Ibu format terkait fokus perilaku kerjanya dan juga format Excelnya, observasi gurunya. Nanti tinggal di copy paste saja Bapak dan Ibu ya. Tergantung pilihan dari Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya dibutuhkan tinggal diganti. Nanti sebetulnya ada ya Pak Irfan langsung muncul di PMM. Kebetulan sekali lagi yang Patri ini bisa jadi dari 50 guru, 40 guru, 10 guru ataupun 4 guru itu akan berbeda-beda. Iya. Nah ini Pak Irfan sudah mengirim, Bapak Ibu silakan form observasi guru tinggal diunduh, kemudian fokus perilaku kerja juga tinggal diunduh. Presensi langsung lihat email apakah sudah masuk atau belum. Terima kasih Pak Dadang, Pak Irfan. Kita lanjut ke Ibu Kurikulum SMPN 1 Cidaun. Cidaun namanya kurikulum SMP ya. Silakan Ibu atau Bapak boleh buka kamera. Halo. Oh iya Bapak. Bapak Anu, saya tahu ini Bapak Anu. Bapak kanton muka ya. Pak Anu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sumber Ibu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya ingin bertanya. Yang pertama Pak, terkait dengan RPP yang harus diupload di bukti kinerja tadi, apakah RPP yang harus sudah ditandatangan atau boleh yang belum ditandatangan? Yang kedua, terkait dengan proses pelaksanaan observasi kinerja oleh kepala sekolah terhadap guru, apakah boleh dibantu oleh ibu bapak guru yang lain atau tidak, atau cukup oleh ibu kepala sekolah saja? Kalau diperbolehkan, apa syarat yang harus ditempuh untuk guru bisa membantu kepala sekolah dalam hal pelaksanaan observasi kinerja guru? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irfan lanjut. Ya, baik. Bapak dan Ibu, perencanaan observasi praktik kinerja ini dilakukan secara dialog kinerja. Artinya ada komunikasi antara guru dan kepala sekolah. Jadi alangkah baiknya untuk RPP nanti yang di-upload itu sudah ditandatangan oleh guru dan kepala sekolah. Kenapa? Karena di RPP tersebut sudah didiskusikan dengan Bapak Ibu kepala sekolah, itu mungkin ya. Kemudian kalau misalnya tidak sempat ditandatangan bagaimana, yaitu kebijakan masing-masing ada di kepala sekolah. Hanya melihat dari kegiatan kita ini adalah terkait dengan dialog kinerja,
artinya diketahui oleh kepala sekolah dan juga oleh guru yang bersangkutan. Itu mungkin untuk jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua terkait dengan siapa saja yang boleh untuk menjadi tim penilai kinerja guru. Berdasarkan dari hasil informasi dari PNM, yang bisa menjadi penilai kinerja guru adalah guru yang memiliki kompetensi. Guru yang memiliki kompetensi berdasarkan penilaian kepala sekolah. Ketika yang bersangkutan itu memiliki kompetensi, maka guru tersebut dapat dijadikan penilai kinerja ataupun tim penilai kinerja guru. Kemudian yang kedua, ada tambahan juga, alangkah lebih baiknya untuk tim penilai itu lebih tinggi pangkatnya dibandingkan dengan yang akan dinilai. Jadi guru senior yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang akan dinilai. Lebih tinggi atau sama ya Pak Irfan? Lebih tinggi atau sama dengan yang akan dinilai. Seperti itu mungkin jawaban terkait dengan dua pertanyaan tadi. Iya, oke Pak Irfan, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Rohmat. Silakan Pak Rohimat. Kantun buka, silakan. Halo Pak Rohimat, kenapa poek ngebeleg-beleg Pak Rohimat? Ditutup lagi ya. Pak Dindin, aya nu bade ditaroskeun deui? Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Pak Dindin, Pak Didin. Ya, punten. Menarik sekali Pak Irfan itu terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu bagian penilaian kinerja. Nah, mohon dijelaskan kembali terkait dengan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah pada bagian penilaian kinerja ini, ada nilai di sana. Nah, terkait dengan nilai ini, apakah juga menentukan kualitas dari dokumen yang dikumpulkan atau yang dilakukan oleh guru dalam pengertian seperti ini? Apakah guru ini dinyatakan lulus atau tidak lulus, atau seperti apa di dalam penilaian itu? Terus dalam bentuk nilai itu, mohon pula bocorannya, apa bentuknya kualitatif atau misalkan kuantitatif? Kemudian batasannya seperti apa sehingga guru ini katakanlah lolos gitu, memiliki nilai yang baik atau sangat baik atau seperti apa? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, lanjut langsung Pak Irfan. Kita punya waktu sekian menit lagi ya Pak Irfan. Karena saya harus masuk ke yang lain. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Pak Didin atas pertanyaannya terkait dengan yang diinputkan penilaian dari kepala sekolah kepada guru. Saya belum bisa memunculkan di fiturnya karena belum ada guru yang sudah mengumpulkan, hanya secara gambaran. Kalau nanti dimunculkan Bapak dan Ibu, nilainya ini berupa kualitatif ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu guru kepala sekolah melihat bagaimana perilaku yang dianjurkannya. Apakah ada batasannya atau tidak, dapat dilihat berdasarkan dengan rubrik yang ini Bapak dan Ibu. Kalau guru tersebut membiarkan peserta didik membuat dan membagikan peran dalam kelompok, maka bisa dikatakan belum dilakukan perilaku yang ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian guru tersebut menyediakan peran, berarti sudah dilakukan. Efektivitasnya bagaimana? Efektivitasnya ini terhadap pembelajaran. Ada pembagian peran, tetapi ternyata peran tersebut tidak membantu pada proses pembelajaran ataupun tidak membantu peserta didik untuk turut aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu penting bagi kepala sekolah untuk memahami setiap rubrik ini, Bapak dan Ibu ya. Jadi rubrik inilah yang akan menjadi panduan karena nanti sifatnya kualitatif dan ini sifatnya juga seperti subjektif ya Bapak dan Ibu. Artinya apa? Bisa jadi pandangan kepala sekolah yang satu atau penilai yang satu dengan penilai yang lain terkait dengan apa yang diobservasi itu ada perbedaan pandangan. Tapi minimal terkait dengan rubrik ini ada kesamaan persepsi.
bahwa perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari inilah yang akan menjadi patokan penilaian Bapak Ibu guru di kelas. Nilainya tidak berupa angka, jadi hanya berupa kualitatif tadi yang akan memunculkan di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi ya. Jadi nilai yang akan muncul tapi nanti di bulan Juni bahkan untuk penilaian ini. Ini hanya fokus pada penilaian ataupun fokus pada observasi praktik kinerja gurunya. Belum sampai ke penilaian yang rating kinerja gurunya. Kenapa? Karena rating kinerja guru akan dipengaruhi oleh bagaimana pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh gurunya, yang tindak lanjut nanti yang ada di form C dan juga form D nanti ya ke depannya ya Bapak dan Ibu. Makanya pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan ya, menjadi bahan pertimbangan. Artinya apa? Artinya ketika Bapak Ibu guru hasil observasi ternyata ada peningkatan setelah ada pengembangan kompetensi, berupaya untuk memperbaiki perilaku, maka di akhir penilaiannya itu bisa ada dikatakan sesuai atau di atas ekspektasi. Seperti itu mungkin jawaban terkait pertanyaan dari Pak Dindin. Oke, Pak Irfan, kita lanjut 2 penanya lagi ya Pak Irfan. Pak Asep Kurnia, mangga dibuka ya. Ya, terima kasih. Pak Irfan, tolong dibuka lagi penilaiannya buat kepala sekolah, Pak Irfan. Untuk kepala sekolah. Berarti yang apa yang dari PMM-nya atau yang dari Excel, Pak? Yang dari Excel, Pak. Yang dari tadi ada Excel. Penilaian. Nah, itu. Nah, itu kan. Itu ada perilaku yang dianjurkan ya Pak Irfan ya. Iya. Ada perilaku yang dihindari. Nah, kemudian kepala sekolah membuat checklist, memilih gitu ya, menilai. Itu buat yang menilai yang mana, Pak? Yang menilai apakah yang misalkan dilakukan dengan efektif. Itu menilai guru yang membiarkan atau yang guru yang memutasi semua? Oke. Nah, untuk fokus penilaian, satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Satu aja Pak Iban. Ya. Oh iya. Nah, untuk penilaian ini akan menjadi rata-rata ke fokus perilaku ini, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah rubriknya. Kenapa dibuatkan seperti ini? Agar memudahkan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah rata-ratanya dilakukan dan efektif. Nanti pemilihannya, modusnya dilakukan dan efektif untuk satu fokus perilaku ini. Jadi nanti di penilaiannya, tampilannya adalah fokus perilaku yang akan dinilai satu ini saja, Bapak. Ya. Jadi Pak Iban, maaf ya, tambah ini. Ya. Jadi ini menurut persepsi saya, ini kesannya, misalkan ya kan, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian perilaku yang dihindari, guru membiarkan peserta didik membuat dan sebagainya. Nah, kesannya kalau checklistnya di sini dilakukan dan efektif, berarti guru membiarkan peserta didik membuat dan membagikan peran dalam kelompok atau yang mana? Jadi guru memotivasi semua peserta didik. Yang kata positifnya Pak. Yang positif Pak. Positifnya. Ya. Untuk yang positif. Iya. Ya. Makanya yang ketiga, misalnya Patrik ini kan belum ya, makanya kita tandai juga belum dilaksanakan. Patri ternyata ini kan perilaku yang dianjurkannya, guru memberikan dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Dilakukan tapi belum efektif. Makanya di catatan muncul ya Pak Irfan, guru masih membiarkan, ini mengambil kalimat dari perilaku yang dihindari. Guru masih membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan dalam proses. Terus ada rekomendasi ya di bawahnya. Ini untuk keseluruhan ya Pak Irfan. Betul. Biar kita sekalian coba cek rekomendasi. Nah, ini rekomendasi yang disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Gitu ya Pak Asep. Mudah-mudahan tidak puas.
Pak Asep dan kawan-kawan bisa mempelajari kembali di Perdirjen GTK nomor 7607/2023. Ya. Oke, terima kasih Ya. Pak Asep sekali lagi. Sama-sama. Bangga, Sama-sama. Ibu Nia disilakan. Halo Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanyakan tadi terkait dengan Excel tadi ya. Itu kan mungkin dibuat sendiri ya, sesuai dengan Perdirjen yang 7607 gitu ya Pak Irfan. Betul. Nah, yang fungsinya itu adalah untuk, itu tidak di, kalau dulu muncul rubrik itu ya contreng-contreng kayak gitu ya, kalau waktu dulu supervisi kayak gitu ya. Nah mungkin kalau ini, kalau sekarang ya ini yang dipakai. Nah, terus ini adalah salah satu alat untuk memudahkan kepala sekolah untuk menilai observasi guru yang nanti di bulan Juni untuk penilaian, mungkin itu ya Pak Irfan maksudnya? Ya mungkin itu saja. Mohon Bu Nia. Pak Irfan mohon dijelaskan kapan persiapan observasi, kapan kan ada form A itu untuk persiapan observasi, Bapak Ibu dicermati kembali. Form B untuk pelaksanaan observasi, form C setelah pelaksanaan observasi, dan form D itu untuk refleksi tindak lanjut. Bangga Pak Irfan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Form A ini dilaksanakan di bulan Februari ini, diisikan di bulan Februari ini. Naik lagi Pak Irfan, naik. Ya. Nah, itu. Form A diinputkan ataupun diisikan di bulan Februari ini. Kemudian form B ini diisikan bisa mulai dari bulan Februari ini. Yang pasti setelah selesai form A diinputkan oleh Bapak Ibu guru ya. Form B juga sama, setelah selesai diskusi terkait dengan persiapan observasi kinerja guru, maka sudah bisa dilaksanakan observasi kinerja guru. Kemudian form C dilaksanakan setelah selesai observasi kinerja guru. Jadi sehari setelahnya atau saat itu setelah selesai observasi kinerja guru, maka akan ada tindak lanjutnya form C. Form D dilaksanakan nanti di bulan Maret atau setelah selesai tindak lanjut sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan tindak lanjut dari pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja. Untuk yang bulan Juni penilaian ini belum muncul penilaiannya formatnya seperti apa. Kenapa? Karena untuk penilaian sesuai dengan Perdirjen GTK tampilannya hampir sama dengan untuk kinerja ya Bapak dan Ibu. Jadi form D ini sampai dengan bulan Juni refleksi tindak lanjut ataupun akhir bulan Mei, nanti di bulan Juni untuk penilaian kinerjanya sama seperti di kinerja, dokumen form penilaian ataupun dokumen evaluasi penilaian. Di lampiran ini ada apakah muncul. Nah ini Bapak dan Ibu, yang perencanaannya nanti muncul ini, kepala sekolah, kemudian mohon maaf saya scroll ke bagian bawah, apakah muncul di PMM juga ataupun nanti hanya langsung muncul di kinerja BKN, ini belum bisa saya pastikan karena saya sendiri belum tahu terkait dengan tim pengembang pusat yang memiliki kewenangan terkait ini. Jadi ini hasil evaluasi kinerjanya yang ada capaian kinerja, kemudian hasil kerjanya, apakah muncul di PMM ataukah langsung di kinerja BKN, kemudian dokumen evaluasinya juga apakah muncul di PMM ataukah di kinerja BKN, belum ada informasi lebih lanjut. Yang pasti kalau dari fitur yang ada di guru ini dapat kita lihat bahwa form A, form B, form C, dan form D ini yang akan diinputkan di PMM. Itu saja mungkin. Ya. Jadi semua penjelasan ada di Perdirjen 7607 dan ada bisikan Pak Irfan.
Boleh Ya. nggak dikirim di chatroom yang Pak Irfan tayangkan perdirjennya, karena kalau mencari lagi liar katanya. Boleh nggak Pak Irfan kirim Iya. ke chatroom? Saya kirimkan ya perdirjennya. Perdirjen 7607-nya itu yang harus diulik sama Bapak Ibu Kepala Sekolah ya Bapak Ibu. Kalau saya juga punya perdirjen di pengawas 4831 itu juga saya ulik. Sehingga tugas pengawas nanti di bulan Februari adalah mendampingi para kepala sekolah untuk melakukan persiapan observasi. Jadi mudah-mudahan ada sinergi yang bagus antara kepala sekolah dan pengawas sehingga RHK yang di PMM semuanya dapat berjalan sesuai dengan mestinya. Bapak Ibu silahkan yang belum mengisi link presensi akan kita tutup 4 menit lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu, dan yang salah menulis oleh dirinya sendiri boleh japri nanti. Misalnya MMPD MM-nya ada 4, lebih teuing, terus namanya salah, terus nama sekolahnya salah gitu, saking liar ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan sekedar ilmu yang disampaikan oleh Pak Irfan hanya seujung kuku dan maaf, tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi ini kita diskusi ya Bapak Ibu terkait dengan hal baru, karena memang kita harus buka wawasan, kita harus mau menerima perubahan,